Salam radiasi untuk kita semua. Baik, dalam kesempatan hari ini saya akan sharing kepada rekan-rekan semua tentang pesawat radiografi dental, di mana pesawat radiografi dental ini merupakan pesawat radiografi khusus untuk pemeriksaan gigi. Pesawat radiografi dental memiliki dimensi ukuran yang berbeda dengan pesawat radiografi konvensional biasa yang untuk pemeriksaan tubuh lainnya. Baik, langsung saja. Dental X-ray adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan gambaran dari gigi, tulang, dan jaringan lunak di sekitarnya untuk membantu menemukan masalah pada gigi, mulut, dan rahang. Gambaran radiografinya dapat menunjukkan struktur gigi yang berlubang, struktur gigi yang tersembunyi atau gigi bungsu, dan tulang kropos yang tidak bisa dilihat pada pemeriksaan secara visual. Spesifikasi alat dari dental X-ray yang pertama yaitu memiliki sudut putar X-ray tube sebesar 360 derajat, yaitu bisa diputar ke segala arah, dan memiliki besaran kivi antara 50 sampai 70, memiliki besaran MA sebesar 10 sampai 15, maksud saya 15. Rentang waktu exposure bersekitar antara 0,025 sampai 0,5 second dengan jarak X-ray tube ke kulit atau FSD, Focus Skin Distance, antara 18 sampai 23 inci, di mana FSD ini juga sering disebut FOD atau sama dengan FOD, Focus Object Distance. Selanjutnya yaitu menggunakan fokus kecil dengan teknik pemeriksaan yaitu menggunakan teknik short distance technique. Berikut adalah contoh gambaran dari pesawat dental X-ray, di mana gambaran ini merupakan tabung X-ray dari dental. Ini merupakan lengan dari tabung, dan ini merupakan control table atau control panel dengan tombol expose juga berada di sini. Dari tabung ini dapat dirotasikan ke segala arah, dan lengan ini dapat difungsikan untuk jarak tinggi atau rendahnya bisa diarahkan ke segala arah. Baik, bagian-bagian dari dental X-ray merupakan terdapat tabung X-ray sama seperti pesawat sinar X pada umumnya, cuman bentuk dan ukurannya yang berbeda, yaitu lebih kecil, di mana di dalam tabung X-ray terdapat sama seperti tabung X-ray konvensional, yaitu terdapat katoda, anoda, filamen, target, dan lain-lain. Ini merupakan gambaran kontrol panel, di mana terdapat kivi selektor, MA selektor, serta tombol exposure. Pada tabung sinar X juga terdapat kolimator. Berikut adalah komponen utama dari tabung sinar X,
di mana di sini merupakan tabung sinar X, dan ini merupakan kolimator, di mana kolimator ini terdapat juga filter, yaitu aluminium filter. Kolimator pada pesawat dental itu cukup unik dan berbeda dari kolimator X-ray konvensional, di mana pada kolimator dental X-ray berbentuk konus, yaitu tabung silinder, dan tidak terdapat lampu dan tidak terdapat pengaturan luas lapangan sinar X. Dan kolimator pada dental X-ray sering disebut juga sebagai silinder konus karena bentuknya silinder yang berfungsi sebagai meluruskan tabung sinar X ke pasien dan film yang dilengkapi dengan timbal untuk mencegah penyebaran radiasi, dan terdapat filter di dasar tabung. Filter pesawat dental dengan kapasitas tabung kurang dari 70 kV memiliki ketebalan minimum yaitu 2,5 mili, di mana kolimator berfungsi sebagai membatasi ukuran lapangan penyinaran sinar X. Namun fungsi membatasi di sini bukan berarti dapat diatur luas lapangannya, cuman untuk membatasi penyebaran radiasi ke objek sekitar. Baik, berikut gambaran tabung sinar X dan konnya atau tabungnya, kolimatornya yang berbentuk silinder. Di dalamnya terdapat aluminium filter. Berikut adalah gambaran konektor tabung. Adalah kolimator yang dirancang untuk mengubah bentuk dari lingkaran menjadi balok persegi panjang, di mana yang ditunjukkan oleh panah hitam dalam tabung sinar X ini merupakan aluminium filter. Berikut adalah gambaran dari variasi desain konus, di mana pada gambaran yang I1, I2, I3, dan I4 ini tidak direkomendasikan bentuknya, namun yang biasa digunakan yaitu berbentuk silinder panjang. Sedangkan ini merupakan gambaran original dari tabung X-ray. Ini merupakan gambaran focal spot size dan prinsip dalam pemeriksaan dental, di mana ini adalah sebagai gigi, dibayangkan sebagai gigi, dan ini focal spotnya. Seperti ini gambarannya, sehingga focal spot ini mampu mengcover semua gambaran dari gigi. Berikutnya adalah gambaran dari kontrol panel. Di sini dapat kita lihat ada gambaran jenis gigi dari yang
gigi yang akan diperiksa. Biasanya ini semuanya kalau alat yang seperti ini serba otomatis ya. Ada gigi molar, premolar, incisivus, tinggal diklik besarannya bisa tetap, namun tetap bisa diatur untuk MA-nya. Ada MA selector di sini. Ini contoh-contohnya ya. Ini ada, kalau dari gambar yang B, pada gambar A tadi MA-nya yang dapat diatur, QV-nya juga ada, QV selector. Namun di sini serba otomatis. Kalau di gambar yang B, ini rekan-rekan bisa lihat ada QV, ada MA, namun juga ada pemilihan besar, kecil atau dewasa, anak-anak. Ada juga gambaran X-ray-nya untuk keluaran X-ray, apakah keluar X-ray menyala atau tidak, yang menandakan bahwa X-ray tersebut mengeluarkan sinar X. Begitu juga gambar C. Di sini ada pengaturan untuk gigi-geriginya, dan ini ada logo X-ray. Ini biasanya lampu untuk penanda X-ray keluar atau tidak. Baik, berikut adalah komponen-komponennya. Biasanya terdapat saklar on atau off, dan lampu peringatan ini yang saya maksud tadi mungkin lampu peringatan X-ray-nya keluar atau over exposure, bisa juga, tergantung setiap jenis alat itu berbeda-beda. Dari waktu ada tiga tipe pemilihan waktu. Yang pertama ada dari segi elektronik, ada impulse, ada clockwork, yaitu inaccurate dan no longer use, itu artinya bisa digunakan, bisa tidak, seperti itu. Dan ada unexposure time selector mechanism. Jadi exposure time-nya ada pengaturannya dari segi time selected, artinya dipilih untuk waktu pemeriksaannya. Ada juga yang secara anatomikal, seperti tadi yang ada pilihan dari gigi-giginya, itu secara otomatis sudah disetting secara otomatis untuk QV, second, dan lainnya, MA. Serta warning light ini adalah lampu indikator ketika X-ray-nya keluar. Dan beberapa fitur lainnya di mana ada film speed selector, ada patient size selector, mana kurus, gendut, atau besar, kecil, main voltage kompensator, ada QV selector, MA selector, exposure adjustment untuk digital imaging. Jadi film juga saat ini sudah ada yang digital, jadi ada exposure adjustment-nya untuk digital imaging. Ya, ini adalah gambaran spektrum X-ray pada umumnya. Ini pada yang gambar B ini adalah single fase, ini setengah half wave, dan ini trifase. Biasanya sih digunakan pada X-ray umum pada single fase. Kelebihan constant potential circuitry yaitu X-ray production per unit time. Jadi maksud ini itu X-ray produksinya lebih efisien, serta perlu energi tinggi untuk menghasilkan foton, dan juga lebih sedikit energi rendah foton yang berbahaya yang dihasilkan.
serta waktu exposure yang lebih singkat. Berikut adalah gambaran pada pemeriksaan dental, di mana pasien duduk, istilahnya tegak. Di dalam mulut diletakkan film dan tabung sinar X sejajar mengarah ke film ya. Tergantung gigi yang akan diperiksa. Ketika gigi atas yang diperiksa, konus mengarah ke atas, pokoknya sejajar dengan film. Begitu juga gigi bawah, seterusnya ya. Berikut adalah film dental X-ray, di mana film gigi yang dimaksud adalah film dental periapikal, yang nantinya akan menunjukkan gambaran gigi yang utuh ukuran 3x4 cm. Dan juga film dental oklusal menunjukkan atap atau dasar mulut dengan ukuran 6x9 cm. Nah, untuk film dental ini terdapat dot marker pada sisi depannya. Kalau ini yang ada hitam ini merupakan sisi belakang. Sisi depannya biasanya berwarna putih seperti ini, dan ada cekungan atau titik atau timbul pada salah satu sisinya yang sering disebut dengan dot marker atau penanda, yang biasanya diletakkan di mahkota gigi sebagai penanda mahkota gigi bahwa ini adalah mahkota, sebagai marker ya pada film dental. Untuk SOP pemeriksaan dental, yaitu pertama, hubungkan dental unit dengan arus listrik. Yang kedua, tekan tombol hijau yang terdapat pada pesawat dental sehingga berada pada posisi on. Yang ketiga, itu menekan tombol pengaturan besar kecilnya pasien. Terdapat 3 tombol, masing-masing untuk pasien kecil, sedang, dan besar. Ini tergantung dari setiap alat berbeda-beda, namun secara umum seperti ini. Baik, selanjutnya yaitu tekan tombol pengaturan gigi yang akan diperiksa. Seperti tadi di gambar sebelumnya, slide sebelumnya, ada gigi molar, premolar, ada incisivus, caninus. Tinggal dipilih yang akan diperiksa. Selanjutnya yang kelima yaitu memilih QV dan MA, atau QV dan MA yang sudah dapat diatur. Maksud saya QV dan MA yang tidak dapat diatur lagi, sedangkan second bisa diatur. Namun beberapa alat masing-masing berbeda-beda. Dari selanjutnya yaitu pesawat dental sudah siap digunakan, dan tekan tombol hijau hingga berada dalam posisi off untuk mematikan pesawat. Dan rapikan kabel dan letakkan pada tempat semula. Ini merupakan SOP dental X-ray namun secara umum. Namun pada alat nanti masing-masing berbeda-beda SOP-nya. Namun secara umum kurang lebih seperti ini. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada rekan-rekan. Salam sukses untuk kita semua, salam radiasi.